hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat yang sudah Engkau siapkan buat kami terima pagi hari ini akan tertanam dalam hati kami, dan yang akan kami dengar bersama-sama, hidup di dalam kehidupan kami, dan kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Hagai atau Hajai. Kita buka Alkitab kita dari kitab Hagai pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kitab Hajai pasal 2 ayat 16 sampai 20, kita akan baca berbalasan demikian firman Tuhan. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Ayat 17. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 kantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemasan anggur untuk mencedok 50 kakak, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bagi Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, judul dari firman Tuhan pagi ini sesuai dengan judul perikop yang kita baca. Judul perikopnya itu apa, saudara? Pembangunan bait suci mendatangkan apa, saudara? Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Ya. Kitab Hajai ini ditulis setelah orang Israel kembali dari pembuangan. Selama 70 tahun lamanya mereka dibuang dan diperbudak. Namun ada suatu masa mereka diperintahkan Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, ke Israel, ke bangsanya sendiri. Dan yang kembali pada waktu itu belum banyak, saudara. Ada beberapa kali rombongan yang pulang dari pembuangan, perbudakan, dan kembali.
ke Israel. Tetapi sekembalinya dari Israel, sebagian besar mereka yang sudah dikirim kembali dari perbudakan, mereka hidup hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hidup hanya melakukan apa yang dipandang baik menurut anggapannya sendiri. Sehingga sekembalinya mereka dari perbudakan, mereka mengalami situasi yang sulit. Dari sisi keamanan mereka selalu diperadabkan dengan pengacau-pengacau, sehingga hidup mereka yang kembali dari pembuangan itu tidak mengalami sejahtera. Karena selalu saja ada banyak preman-preman yang memalak mereka. Mereka berusaha menanam, dan ketika sudah mulai mau panen, datanglah para preman-preman yang merampas hasil panen mereka, merampas ternak mereka. Sehingga kehidupan mereka mengalami masa-masa sulit. Kalau kita memperhatikan tadi, ya bisa kita bajai, ini ada 2 pasal saja, saudara. Pasal 1 dan pasal 2. Tapi dalam 2 pasal ini berkali-kali diulang satu kata. Perhatikanlah. Kalau kita membaca di pasal 1, kita akan menemukan di dalam ayat 5 dan 7. Ayat 5 dan 7. Pasal 1 ayat 5 dan 7. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Lalu di ayat yang ke-7 juga sama, di pasal yang 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan memerintahkan bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan itu untuk memperhatikan keadaannya, keadaan keamanannya, keadaan ekonominya. Saat itu mereka benar-benar Tuhan tunjukkan, lihat keadaanmu hari-hari ini. Serba sulit, serba tidak aman, serba miskin. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka sudah jauh-jauh kembali pulang dari perbudakan, melintasi bangsa-bangsa, kembali ke Israel, tetapi ujung-ujungnya juga mengalami masa-masa sulit? Apa yang menyebabkan mereka menghadapi masa-masa sulit itu? Allah meminta umatnya untuk memperhatikan keadaannya. Apa sebabnya mereka tidak diberkati oleh Tuhan? Tidak diberkati dengan keamanan, tidak diberkati secara ekonomi. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin hal ini secara rohani, secara prinsip rohani kita bisa terapkan untuk hidup kita saat ini. Seperti hanya Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, perhatikanlah keadaanmu. Ayo kita perhatikan keadaan kita masing-masing. Kesulitan-kesulitan kita, ketidakamanan, ketidaknyamanan hidup kita. Bisa jadi
kehidupan yang kita alami saat ini sama seperti yang dialami bangsa Israel sekembalinya dari perbudakan. Tuhan mengajar kita untuk melihat ke dalam diri. Ya, kalau dalam bahasa kekinian itu introspeksi diri. Introspeksi. Mengapa? Apa sebabnya situasi seperti ini harus aku alami? Ayo perhatikan keadaanmu, ayo kita perhatikan keadaan kita masing-masing, ayo kita introspeksi diri. Mungkin sama dengan apa yang dialami bangsa Israel. Penyebabnya itu ada di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 6. Dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 6, di sana dikatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Di ayat ini kita mendapatkan penyebab dari kesukaran, masa sulit yang dihadapi orang Israel saat itu. Penyebabnya adalah karena mereka tidak mau membangun bait suci. Mereka berkata, belum saatnya, belum waktunya membangun bait suci. Jadi sekembalinya mereka dari pembuangan, dari perbudakan selama 70 tahun, mereka kembali ke Israel. Mereka hanya fokus bagaimana supaya hidupnya itu tercukupi, bagaimana supaya hidupnya itu nyaman, bagaimana supaya hidupnya itu benar-benar mengalami kecukupan dan keamanan. Mereka tidak peduli lagi dengan urusan bait suci, karena pikirnya, belum saatnya lah kita bangun bait suci. Yang terpenting adalah membangun rumah kita sendiri dulu. Yang penting adalah membangun kita dulu. Kita utamakan dulu kepentingan kita. Baru nanti kalau kita sudah mapan, tercukupi, nanti sisanya untuk bangun bait suci. Tapi pola pikir yang sedemikian dalam pandangan Tuhan itu salah dan menyebabkan mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam hidup mereka. Mereka membayangkan ketika mereka fokus untuk ekonomi mereka, fokus untuk kenyamanan mereka sendiri, dengan mengabaikan bait suci, pikirnya mereka benar-benar akan dapat kenyamanan dan kenikmatan hidup. Tapi apa yang mereka impikan, yang mereka bayangkan, ternyata tidak seperti itu. Justru kesulitan, justru ketidakamanan, justru kesukaran yang mereka peroleh. Mereka benar-benar menganggap ringan. Mereka benar-benar menganggap rendah. Mereka benar-benar
tidak mementingkan bait suci. Padahal dalam sejarah kehidupan mereka, bait suci, kemah suci, itu menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Nenek moyang mereka mengalami kejayaan, kemakmuran, itu karena kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam kemah suci saat mereka berpindah-pindah berjalan di padang gurun. Kehadiran Tuhan yang menyertai umat Israel sejak keluar dari tanah Mesir sampai masuk tanah Kanaan menjadi satu bangsa Israel. Itu tidak pernah lepas dari kehadiran Tuhan. Rupanya mereka sudah lupa dengan kejayaan nenek moyang mereka. Mereka seperti melepaskan beban yang mereka tanggung begitu berat dalam perbudakan, dalam pembuangan. Dan ketika mereka kembali, mereka tidak berpikir lagi tentang bait Tuhan. Mereka hanya berpikir, hidupku, hidup keluargaku, hidup sukuku. Dan tidak berpikir membangun bait Allah. Tuhan menegur mereka. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impikan, yang mereka angan-angankan, yaitu kenyamanan dan keamanan, kecukupan. Justru kesulitan, kesukaran, ketidakamanan yang mereka peroleh. Karena apa? Mereka berkata, belum saatnya bangun bait suci. Jadi mereka sangat egois. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Ternyata itu menjadi sumber petaka bagi bangsa Israel pada saat itu. Hal yang kedua yang menyebabkan mereka menghadapi masa-masa sulit karena ketidaktaatan mereka. Di dalam ayat yang ke-9, mereka disuruh membangun bait suci. Dan perintah dari Raja Persia saat itu untuk mereka boleh kembali ke Yerusalem. Tujuannya sebenarnya untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun bait suci di Yerusalem, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi amanat Raja Persia saat itu diabaikan. Padahal Raja Persia mengamanatkan sebagian orang Israel untuk kembali ke Israel itu. Tujuannya untuk membangun bait Tuhan. Tujuannya untuk membangun tembok Yerusalem. Karena sudah hancur, bait suci sudah hancur, tembok Yerusalem sudah hancur. Lalu mereka diperintahkan untuk kembali membangun. Rupanya sekembalinya mereka, setibanya mereka di Yerusalem, setibanya mereka di Israel, mereka tidak mau membangun bait suci. Mereka menunda tugas utama mereka untuk kembali ke Israel. Artinya mereka tidak taat dengan perintah Tuhan untuk membangun bait suci. Dari kedua penyebab ini, menganggap remeh pembangunan bait suci. Lalu mereka tidak taat untuk membangun bait suci. Itulah sebenarnya penyebab utama penderitaan, kesusahan, ketidaknyamanan yang mereka alami. Sebab itu saudara sekalian, mari kita memperhatikan baik-baik keadaan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang meremehkan pembangunan bait suci, yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita tidak mau menghadapi masa-masa sulit, kalau kita ingin mengalami kelepasan dari masa-masa sulit, kalau kita ingin melewati masa-masa sulit ini dengan penuh kemenangan, kita perlu mengutamakan membangun bait suci, rumah Tuhan. Kita harus mengutamakan
harus taat untuk membangun rumah Tuhan. Hal selanjutnya, Allah meminta umatnya untuk memperhatikan. Di dalam pembacaan kita tadi pasal 2 ayat 19 ya. Kalau di HP itu di HP ayat 19, kalau di kitab manual itu ayat 20. Allah meminta umatnya untuk memperhatikan. Memperhatikan apa, saudara? Sejak bait Tuhan itu dibangun, apa yang terjadi? Sejak mereka membangun pondasi bait Tuhan, umat Tuhan disuruh memperhatikan bahwa sejak itulah mereka akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Tidak ada. Tidak ada benih di lumbung, sudah habis. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Ya, memang belum berbuah, dan kalaupun berbuah tidak akan pernah bisa mereka nikmati. Ada saja hama, ada saja pengganggu, ada saja perampas. Dan firman Tuhan di kalimat yang terakhir, mulai dari hari ini firman Tuhan. Mulai dari hari ini ada peristiwa apa yang dikatakan mulai dari hari ini? Saat pondasi pembangunan bait Allah dimulai. Saat pondasi pembangunan bait Allah dimulai hari ini, perhatikanlah keadaanmu. Aku akan memberkati kamu. Kalau di bagian yang pertama tadi, orang Israel disuruh memperhatikan keadaannya yang mengalami situasi sulit dan tidak aman karena ketidaktaatannya, karena menganggap remeh pembangunan bait suci, menunda-nunda pembangunan bait suci. Tapi hal yang kedua ini, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk memperhatikan. Nah, kembali lagi, perhatikan mulai hari ini, saat apa? Pondasi pembangunan bait Tuhan dimulai. Firman Tuhan katakan, aku akan memberkati kamu. Padahal saat itu di lumbung sudah tidak ada, benih tidak ada, hasil panen tidak ada. Padahal saat itu buah-buahan, buah ara, buah delima, pohon zaitun, semua tidak menghasilkan, tidak pernah bisa mereka nikmati. Saat mereka mulai membangun bait suci, Tuhan berfirman, mulai saat ini aku akan memberkati kamu. Ayo kita ingat Raja Salomo. Ketika Raja Salomo ditahbiskan, diangkat menjadi raja menggantikan Daud, hal apa yang pertama kali dikerjakan oleh Salomo? Sehingga tidak ada seorang raja pun dari Israel yang melebihi Salomo dalam hal kemakmuran, dalam hal hikmat, dalam hal penyertaan Tuhan. Hal apa yang dilakukan oleh Salomo saat menjabat menjadi raja Israel pertama kali? Kalau kita membaca kitab Tawarik, saudara, di 2 Tawarik mulai pasal 3 sampai pasal 8, kita akan mendapati di sana yang dikerjakan Salomo adalah membangun bait suci. Menarik sekali, saudara, kalau kita membaca
membaca proses saat pembangunan bait suci pada saat Raja Salomo menjadi raja. Bagaimana proses pengumpulan dananya, lalu bagaimana pelaksanaannya sampai pada saat selesai pembangunan bait suci itu ditahbiskan, diresmikan. Terjadi peristiwa yang ajaib yang menunjukkan kehadiran Tuhan. Secara hikmat tidak ada seorang pun yang hikmatnya melebihi Raja Salomo. Secara kekayaan, kemakmuran, tidak ada seorang raja pun yang kekayaannya melebihi Raja Salomo. Jangankan melebihi, sama juga tidak ada. Yang kekayaannya sama dengan Salomo, tidak ada seorang pun. Dari sini kita belajar, memang benar. Ketika umat Tuhan mementingkan, mengutamakan, membangun bait suci, yang terjadi apa? Firman Tuhan dalam baca itu tergenapi. Mulai saat ini, mulai saat pembangunan bait suci, aku akan memberkati kamu. Dan itu akan terjadi. Bukan hanya kepada bangsa Israel saat itu yang kembali dari pembuangan di Persia. Bukan hanya kepada Salomo yang sudah membuktikan kebenaran firman Tuhan, yang mengutamakan membangun bait suci, lalu diberkati Tuhan. Tetapi saudara dan saya hari-hari ini yang mementingkan, mengutamakan membangun bait suci, janji Tuhan akan memberkati itu juga untuk saudara dan saya, umat Tuhan di GSCA Bethlehem. Aku akan memberkati kamu mulai hari ini saat pembangunan bait suci dimulai. Lalu kita lihat juga hasil selanjutnya. Kalau dalam Hagai pasal yang kedua ayat 23. Hagai pasal 2 ayat 23. Kalau di kitab manual 24 ya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hei Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Siapakah Zerubabel ini? Zerubabel ini cuma bupati di Yehuda. Dia bukan raja. Lalu tadi disebutkan juga ada Imam Yosua bin Yosadak. Yosua anaknya Yosadak. Ini Yosua beda dengan Yosua yang menggantikan Musa. Beda jauh. Dari sisi zamannya sangat jauh berbeda. Ini Yosua bin Yosadak. Yosadak itu imam besar pada saat itu. Dan ada sebagian orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan itu merespon firman Tuhan untuk membangun bait suci. Nama pribadi hanya dua disebutkan, Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak. Dan sebagian dari umat Israel. Jadi tidak semua. Bagi orang-orang yang mentaati Tuhan untuk membangun bait suci, ini diwakili oleh Zerubabel. Dikatakan dalam pasal 2 ayat 24 ini, demikian firman Tuhan, aku dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau kita baca ayat di atasnya sebelum ayat 24 pasal 2 ini, ayat 24. Di sana dikatakan Tuhan akan menjungkir balikkan raja-raja dan sebagainya. Artinya raja-raja pun akan diturunkan dari tahtanya. Raja-raja sekalipun akan
mendapatkan celaka. Tetapi Zerubabel, Yosua bin Yosadak sebagai imam besar saat itu dan sebagian rakyat Israel yang bersedia membangun bait Tuhan, Tuhan katakan, engkau akan kujadikan seperti cincin meterai. Di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Cincin meterai di tangan Tuhan. Satu kehormatan yang luar biasa. Dari sekian banyak yang kembali dari masa sulit perbudakan, tapi hanya ada 2 nama yang secara pribadi disebutkan oleh Tuhan, dan ada sebagian dari warga Israel. Dan mereka akan mendapatkan satu kehormatan dari Tuhan karena mereka mengutamakan membangun bait Tuhan, mentaati perintah Tuhan untuk membangun bait suci. Ini kembali menjadi introspeksi bagi kita semua. Ayo kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ketika kita mau mentaati perintah Tuhan, membangun bait suci, membangun rumah Allah, Tuhan siapkan berkat. Tuhan akan memberikan satu kehormatan, tempat yang istimewa. Kalau Zerubabel tadi, engkau akan kujadikan seperti cincin meterai di tangan Tuhan. Berarti mendapat satu penghargaan dan penghormatan yang luar biasa. Karena taat kepada Tuhan, karena mementingkan bait Tuhan. Sebabnya ayo kita bangun bait suci. Nah, sekarang pengertian bait suci itu apa? Ini yang mesti kita belajar lebih lagi. Dalam konteks ini memang Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk membangun bait suci secara fisik, secara bangunan fisik. Karena bait suci pada saat itu secara fisik sudah hancur. Maka Tuhan mau membangun kembali melalui mereka yang kembali dari pembuangan. Tetapi mereka tidak mau. Mereka menunda-nunda waktu. Mereka menganggap itu tidak penting. Yang terpenting adalah membangun keluarga. Yang terpenting adalah membangun ekonomi keluarga. Yang terpenting adalah membangun ekonomi mereka secara bangsa, secara suku. Bait Tuhan itu belum saatnya. Bait suci bisa berupa bangunan fisik. Karena itulah konteks yang sungguhnya pada saat itu. Tetapi hari ini, itu bisa berarti juga seperti itu. Secara fisik Tuhan ingin kita membangun bait suci, rumah Tuhan. Karena bait suci itu adalah tempat kehadiran Tuhan. Tuhan mau menyertai umatnya melalui kehadirannya di bait suci secara fisik, secara bangunan. Pada saat itu, dalam konteks saat itu. Tetapi hari ini juga kita penting atau membutuhkan tempat ibadah. Seperti ini, saudara. Kita bisa berkumpul seperti ini karena ada bangunan fisiknya. Kita bisa membangun rumah Tuhan, bait Tuhan, dengan membeli tanah sendiri, dengan membangunnya, lalu kita memakainya untuk kita bisa beribadah bersama-sama seperti ini. Tetapi kita juga bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah seperti ini, walaupun ini sifatnya sewa di Hotel Santika. Ya puji Tuhan, kalau GSJA Bethlehem dalam rapat kemarin sudah
menyiapkan satu rekening untuk kas pembangunan dengan goalnya adalah membangun rumah Tuhan, membangun bait suci secara fisik. Mungkin sebagian orang juga ada yang berpendapat seperti orang Israel, belum saatnya lah kita ini, uang dari mana? Kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan akan mencukupkan. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Bukankah Tuhan itu adalah Jehovah Jireh? Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang maha mengadakan, yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya kalau gereja kita, GSJ Bethlehem sudah membuat satu rekening pembangunan untuk goalnya adalah supaya kita punya tempat tersendiri untuk ibadah. Ayo kita bersama-sama mentaati firman Tuhan. Kita bangun bait suci. Sementara uang belum terkumpul untuk kita mendapatkan bangunan tersendiri, kita masih menyewa di tempat ini. Tidak masalah, ini kita anggap juga sebagai rumah Tuhan, bait suci, karena kita bisa berkumpul bersama-sama ibadah di tempat ini. Saudara bisa membantu pembangunan bait suci, ya, bisa mengirimkan persembahan khusus di rekening yang sudah ada di Bank BRI. Nanti tanya kepada Pak Yoyo, nomor rekening BRI-nya berapa untuk rencana pembangunan kita. Tapi saudara juga sementara itu berjalan, saudara juga bisa membantu pekerjaan Tuhan melalui, ya setiap kali kita ibadah seperti ini 600.000 saudara. Saudara bisa ambil komitmen untuk persembahan khusus. Ya, aku akan membantu pekerjaan Tuhan di Bethlehem untuk biaya sewa khusus, persembahan khusus, biaya sewa. Ya, walaupun mungkin tidak penuh, kalau bisa penuh syukur. Ya, kalaupun tidak bisa penuh, berapapun persembahan khusus itu, tulis saja di amplop. Nah, ini khusus, persembahan khusus untuk membantu sewa ibadah kita di Santika. Saudara bisa dua pilihan itu, mengambil dua pilihan itu untuk membangun bait Tuhan di GSJ Bethlehem. Saudara bisa menghubungi Pak Yoyo, ini persembahan khusus. Ini persembahan khusus untuk pembangunan bait suci, rumah Tuhan. Ini persembahan khusus untuk biaya sewa di Santika. Saudara silakan pilih yang mana. Bangsa Israel, begitu mereka memulai ibadah, memulai pembangunan rumah ibadah, janji berkat itu benar-benar tergenapi. Tidak menunggu waktu lama. Masa keamanan itu berlaku atas mereka. Tidak menunggu waktu lama, sejak batu pondasi itu diletakkan, mereka mengalami aliran-aliran berkat Tuhan. Saudara kalau baca ayatnya di atasnya, emas dan perak adalah punyaku, maka rumah ini akan menerima dari seluruh penjuru dunia kekayaan-kekayaan dunia. Untuk supaya apa? Bisa membangun bait Allah. Kita memiliki langkah iman. Seperti dulu kita juga punya langkah iman ketika kita masih di Bali White House, kita punya langkah iman, punya rekening pembangunan, ya, enggak tahu namanya dulu Megadana atau apa dulu. Dari situ kita kumpulkan sedikit demi sedikit, lalu Tuhan tambahkan secara ajaib, ya. Kita ngumpulkannya sedikit demi sedikit, tapi Tuhan tambahkan secara ajaib berlimpah-limpah, sehingga kita punya kos-kosan. Hari ini juga kita berusaha menyisihkan sedikit demi sedikit. Kita percaya ketika motivasi kita itu benar,
lurus di hadapan Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita harus percaya kalau dulu Tuhan berkati, saat ini pun walaupun kita menyisihkan sedikit demi sedikit untuk nabung, kita harus percaya dan yakin Tuhan pasti akan tambah-tambahkan secara melimpah. Amin, saudara. Amin. Itu kalau dalam konteks pembangunan rumah Tuhan untuk ibadah. Tapi ada pengertian kedua. Pengertian kedua tentang bait suci selain secara fisik bangunannya, tempat kita beribadah bersama-sama, itu bisa berarti juga persekutuan orang beriman yang berkumpul bersama-sama. Jadi saudara berkumpul, membangun persekutuan, membangun ibadah bersama-sama. Itu juga disebut sebagai bait suci. Kalau kita membaca Matius 18, saudara, ayat 19 sampai 20, ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20-nya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 19 menekankan, ya, 2-3 orang sepakat. Itulah arti persekutuan orang percaya, persekutuan orang beriman. 2-3 orang sepakat. Untuk bisa sepakat dalam persekutuan 2-3 orang atau bahkan lebih, ini jumlah minimal 2-3 orang ini. Nah, bisa lebih, bisa 10 orang. Nah, syukur kalau kita ada tempat, lalu bisa semua bisa hadir, lalu sepakat. Bagaimana supaya bisa sepakat? Visinya sama, tujuannya sama. Di mana 2-3 orang sepakat meminta kepada Bapakku di surga, maka akan terjadi, akan diberikan. Karena apa? Karena di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah. Aku hadir di antara mereka yang bersekutu, yang berkumpul itu. Itu firman Tuhan Yesus. Jadi selain berarti bangunan fisik untuk kita bisa berkumpul, bait suci itu juga berarti persekutuan orang-orang yang beriman, yang memiliki satu iman di dalam Tuhan Yesus. Kalau 2-3 orang berhimpun dalam persekutuan, lalu sepakat satu iman, maka Tuhan akan memberikan apa yang disepakatinya itu, apa yang diimaninya, lalu disepakati bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi orang ini sabda Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu kebanyakan pendatang, perantau. Jadi mereka di Efesus itu sebagai orang asing sebenarnya, karena mereka pendatang.
Tapi karena mereka sudah percaya Tuhan Yesus, mereka bukan lagi orang asing. Mereka adalah satu kumpulan keluarga kerajaan Allah. Di ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-19 Efesus. Jadi kita semua ini adalah warga kerajaan Allah. Tapi Tuhan izinkan kita tetap tinggal di bumi ini untuk membangun satu persekutuan kudus. Dengan pondasinya, dasarnya adalah Yesus Kristus. Lalu kita dibangun menjadi bait Allah. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan orang beriman. Yang beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah. Maka persekutuan orang beriman ini harus kita bangun terus-menerus. Persekutuan ini harus kita bangun terus-menerus. Dengan kita sepakat satu visi, satu iman, satu tujuan, walaupun ada perbedaan cara hidup, perbedaan karakter, perbedaan watak, semua bisa diabaikan karena semua mementingkan pembangunan bait Allah secara rohani, persekutuan orang-orang beriman. Yang suka batik, setiap ibadah suka. Pakaiannya selalu batik. Yang suka berdasi, setiap ibadah selalu harus pakai dasi. Dua perbedaan, satu suka batik, satu suka berdasi, berjas. Yang satu, kampungan pakai batik. Yang satu, kayak orang gede saja, orang kaya aja pakai dasi, pakai jas. Nah, itu. Kalau hanya mempermasalahkan masalah baju batik dan jas, dasi, saudara, tidak akan pernah terjadi satu kesepakatan. Tidak akan pernah terjadi yang namanya persekutuan orang beriman. Karena hanya mempersalahkan hal-hal yang tidak penting. Biarkan yang suka batik, yang penting itu bukan dosa. Biarkan yang suka pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu mengkilap, ya itu lanjutkan, itu juga bagus. Tambah ganteng. Yang sukanya mungkin pakai rambut yang diikal atau dikelabang, lanjutkan. Yang penting tidak aneh, gitu. Yang sukanya rambutnya disisir biasa atau digelung di belakang satu, ya lanjutkan, tidak masalah. Yang penting bisa sepakat dalam satu iman. Kalau semua harus seragam, putih, harus, enggak boleh batik, harus seragam. Iya, enggak bisa, enggak akan nyaman, saudara. Kalau saudara tentara, mungkin bisa. Tapi ini persekutuan orang percaya, orang beriman, yang dipentingkan adalah satu iman, satu tujuan. Masalah hal-hal yang kecil-kecil yang tidak urgen, yang tidak penting, yang tidak mendatangkan dosa, tidak perlu dipersoalkan. Ngomongmu cepet sekali. Kalau orang-orang timur kan ngomongnya cepet sekali. Kita orang Jawa biasa ngomong kalem, tidak bisa ngikuti kadang-kadang. Orang timur ya lihat orang Jawa ngomong,
ngomong kok kalem sekali, pelan-pelan, kayak belum makan. Saudara, kalau memperhatikan yang seperti itu, saudara, tidak akan terjadi kesepakatan dalam persekutuan orang beriman. Persekutuan orang percaya bisa sepakat karena satu tujuan, satu iman, mempermuliakan Tuhan. Kita akan menjadi bait Allah. Seperti hanya pembangunan bait Allah, ada yang jadi pintunya, ya, ada yang jadi dekorasinya, menghiasi, ya. Ada yang ya mungkin perabotan dalam bait Allah itu macam-macam, saudara. Semua bisa ambil peranan di situ. Jadi dalam persekutuan orang kudus, persekutuan orang beriman itu, mari ambil posisi kita sesuai panggilan, sesuai talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan untuk kita kerjakan. Kalau porsinya 5 talenta, lakukanlah 5 talenta. Yang porsinya itu hanya mampu 2 talenta atau 3 talenta, lakukanlah itu dengan segenap hati. Jangan cemburu kepada yang mampu melakukan 5 talenta. Yang mampunya 1 talenta, kerjakanlah, tidak masalah. Jangan iri dengan yang 3 talenta. Saya cuma dikasih 1, yang lain 3, yang lain 5. Tidak. Yang diberi 1 talenta, yang diberi 3 talenta, yang diberi 5 talenta. Yang dituntut Tuhan itu hanya 1. Bukan hasil akhirnya. Kesetiaan kita, ketaatan kita. Ketika kita dipercaya dengan talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah iri satu dengan yang lain karena perbedaan jumlah talenta. Itu saudara. Supaya apa? Terjadi persekutuan orang beriman dan itu tercipta ya. Tujuan Tuhan mempersatukan kita menjadi keluarga Allah, itu menjadi bait Allah yang rohani. Yang fisik jelas kita sudah canangkan. Yang fisik kita sudah punya rekening. Yang fisik kita membutuhkan dana untuk sewa setiap kali ibadah, 600.000 di tempat ini. Secara fisik. Tapi secara persekutuan rohani orang beriman, bait suci secara rohani, kita membutuhkan itu, saudara. Ayo kita pakai dengan kesetiaan dan ketaatan talenta-talenta kita manfaatkan. Ambil peranan dalam kehidupan persekutuan kita. Supaya kita terbangun, terbentuk menjadi persekutuan orang kudus dan dikatakan hasil akhirnya menjadi bait Allah yang kudus. Karena pikiran kita kudus, hati kita kudus, maka kita akan menjadi bait Allah yang kudus. Mari kita bangun persekutuan bersama sebagai bait suci. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Yang satu sakit, ayo kita perhatikan bersama-sama. Yang lain kekurangan, yang lain butuh bantuan, ayo kita bantu bersama-sama semampu kita. Saling menyupport, saling menyokong, bukan saling menjatuhkan. Mari kita bangun bersama-sama. Karena Tuhan mau kita itu, kenapa kita disebut sebagai anggota keluarga kerajaan Allah dan kita menjadi bait Allah? Karena Tuhan mau kita di antara kumpulan orang percaya ini supaya semua bisa masuk surga. Jangan sampai di antara kita, nanti misalkan Pak Agus diangkat Tuhan di surga, lihat aduh, siapa itu kok ketinggalan dari warga Bethlehem yang ketinggalan di sana? Pak Agus mau balik tidak bisa. Karena Tuhan Yesus angkat Pak Agus. Cuma bisa melihat. Oh itu. Seperti siapa saudara? Seperti Lazarus dan orang kaya kan saudara. Di pangkuan Bapak Abraham, orang yang kaya, yang dulu menghina orang yang miskin itu, sama-sama mati. Akhirnya minta belas kasihan dari Bapak Abraham. Bapak, tolong itu Lazarus, suruh mencocokkan jarinya ke air lalu taruh di lidah saya.
Lalu bilang lagi, ingatkan saudara-saudara saya masih punya banyak saudara. Tidak bisa. Yang sudah diangkat Tuhan di surga melihat yang tertinggal atau bahkan yang melihat yang menderita di neraka. Tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa membantu karena ada jurang yang cukup jauh, jaraknya cukup jauh. Tidak mungkin. Sebabnya saudara, jangan sampai di antara persekutuan kita di GSI Bethlehem ada yang tertinggal seperti itu. Kerinduan kita, kalau suami istri, ya suami diangkat, istri juga diangkat. Lalu anak-anaknya, loh kok ketinggalan? Anak-anak, dengarkan supaya kalau orang tuamu diangkat ke surga, kalian juga diangkat ke surga, tidak tertinggal. Sehingga satu keluarga diangkat, suami, istri, dan anak-anak dan keluarga, sukacita. Di antara jemaat Bethlehem, semua diangkat oleh Tuhan. Karena kita menjadi bait Tuhan yang kudus. Pengertian bait suci yang ketiga, itu ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Roh Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Yang disebut kamu itu siapa? Jemaat Korintus yang beriman, yang percaya Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus, orang beriman kepada Tuhan Yesus disebut bait Allah. Kenapa disebut bait Allah? Karena Roh Allah ada di dalam hidup kita. Dan hanya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus atau Roh Allah. Artinya apa? Pengertian bait Tuhan yang ketiga ini adalah hidup kita harus beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menghidupi kehidupan iman kita dalam hidup sehari-hari. Taat kepada Tuhan Yesus. Kalau melakukan kesalahan atau dosa, kita cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman, jika engkau mengaku dosamu, maka Tuhan itu setia dan adil. Tuhan akan mengampuni engkau, menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Pengertian bait suci yang ketiga, yaitu kehidupan kita yang percaya Tuhan Yesus itu, artinya apa? Bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Hiduplah, bangunlah hidupmu dengan Tuhan lebih dekat. Kalau ada dosa, minta ampun cepat-cepat, sadari kesalahanmu, menyesal dan bertobat. Dan setiap hari hiduplah dengan iman. Kehidupan orang yang penuh iman setiap hari itu adalah mentaati firman Tuhan. Orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus setiap hari harus melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Itulah artinya kita membangun bait suci, bait Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup kita adalah tempatnya Roh Kudus, Roh Allah. Bangunlah dengan ketaatan kepada Tuhan, ketaatan hidup berpadan atau sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukanlah. Ini pentingnya kita membangun bait Tuhan. Bait Tuhan secara fisik penting kita bangun supaya kita bisa beribadah bersama-sama seperti ini. Tapi ibadah bersama-sama seperti ini disebut juga persekutuan orang percaya, itu pun bait Allah secara rohani. Satu dengan yang lain harus bisa saling menerima dalam segala kelemahan, kekurangan, kelebihan, terima satu dengan yang lain.
dan bangunlah hidupmu di dalam Tuhan secara pribadi. Kalau kehidupan pribadi kita itu belum selesai dengan Tuhan, ya, biasanya itu yang akan menjadi masalah dalam persekutuan bersama seperti ini. Kalau hidup kita secara pribadi belum beres dengan Tuhan, itu yang seringkali menjadi masalah dalam persekutuan seperti ini. Itu sebabnya bangunlah dirimu dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, kalau hidup kita sudah beres sebagai rumah Allah, kita hidup seturut akan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, maka kalaupun kita bersekutu seperti ini, kita akan bisa saling menerima satu dengan yang lain dalam kekurangan, dalam perbedaan, ya, perbedaan baju, perbedaan cara hidup, perbedaan berbahasa, perbedaan pola pikir. Kita akan bisa menerima satu dengan yang lain. Lalu setelah berkumpul seperti ini, kita bisa sepakat membangun satu dengan yang lain, maka akan bisa kita membangun secara fisik. Bangunan-bangunan secara fisik itu akan bisa kita angkat bersama-sama, kita bangun bersama-sama. Oh, alangkah indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Indah, elok, dan lebih lagi, kalimat terakhir, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Berkat kehidupan untuk selamanya. Suami istri, bangunlah gereja Tuhan dalam keluarga. Bangunlah bait Allah dalam keluarga. Maka Tuhan akan mendatangkan berkat. Jadi ketika saudara membangun hidup saudara mulai hari ini punya komitmen, Tuhan, mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh hidup mentaati Engkau. Katakan secara pribadi, milikilah komitmen secara pribadi. Secara bersama-sama kehidupan berjemaat, mari kita punya komitmen bersama-sama, kita sepakat, Tuhan, kami mau membangun persekutuan orang beriman. Dan ketika persekutuan orang beriman itu punya komitmen, aku mau membangun bait Allah secara fisik, rumah Tuhan, supaya kami bisa punya tempat tersendiri untuk ibadah. Komitmen semacam itu, baik secara pribadi, baik secara komuni, kelompok, akan tergenapi firman Tuhan. Mulai hari ini, perhatikanlah, aku akan memberkati kamu. Kalau minggu lalu, ya, salah satu solusi yang Tuhan berikan untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar dari kesulitan hidup, salah satunya dengan giat melayani Tuhan. Hari ini kita mendapatkan solusi lagi. Bila hidupmu dalam kegelapan, bila hidupmu dalam kesulitan, bila hidupmu dalam kesukaran, bila hidupmu di dalam keadaan ekonomi yang kacau, solusi kedua ini, saudara, setelah minggu lalu, bangun bait suci, hidup taat kepada Tuhan. Bait suci secara pribadi, bait suci secara persekutuan, bait suci secara fisik. Ayo kita lakukan. Dan kalimatnya sama. Perhatikanlah. Ketika saudara punya komitmen dalam hati, yes Tuhan, menanggapi firman Tuhan dengan kata ya, mulai hari ini aku mau bangun hidupku menjadi bait suci. Ya, aku mulai hari ini mau membangun persekutuan di dalam Tuhan sebagai satu tubuh Kristus, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu dalam iman. Aku mau bersama-sama dengan GSC Bethlehem membangun rumah Tuhan. Yakinlah, ketika saudara punya komitmen ini, perhatikanlah mulai saat ini apa yang terjadi dengan hidup saudara. Berkat Tuhan tergenapi.
Amin saudara. Mau punya komitmen bangun bait suci, baik secara pribadi, bersama persekutuan atau dalam bentuk fisik, milikilah komitmen itu. Dan lihatlah mulai hari ini, sejak pembangunan bait suci terjadi, engkau akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini Engkau sudah memberikan solusi lagi untuk menghadapi masa-masa sulit yang diprediksi oleh pakar-pakar ekonomi sekian tahun yang akan datang. Minggu lalu kami boleh belajar untuk semakin giat dalam melayani Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan, sebagai solusi untuk kami mengalami kemenangan berkat Tuhan. Hari ini kami boleh belajar lagi. Satu lagi solusi Tuhan tambahkan. Ketika kami mau memulai membangun bait suci secara pribadi, secara persekutuan bersama orang beriman, secara fisik, maka akan terjadi berkat-berkat surgawi akan kucurahkan. Saudara bisa ingat hari ini, minggu ini ketika firman Tuhan ini disampaikan, umat Tuhan bisa mengingat saat engkau punya komitmen seperti itu. Catat jamnya, tanggalnya, harinya, bulannya, dan kau akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Dan biarlah apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel terjadi dengan umatmu di tempat ini ya Tuhan. Tidak ada satupun umatmu yang tertinggal ketika yang lain diangkat. Tidak ada satu umatmu pun yang terlewatkan ketika yang lain diberkati. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan tercerai-berai dan terhilang di saat yang lain berkumpul bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Berkat-Mu yang kucurahkan atas umat-Mu di Israel, Zerubabel, Yosua bin Yosadak dan sebagian umat Israel, yang Kau berkati karena ketaatannya dan mengutamakan bait Tuhan. Hari ini juga kami mau lihat dan mau rasakan, mau alami secara gereja GSC Bethlehem. Tergenapilah di tempat ini. Berkat-berkat-Mu dicurahkan saat kami punya komitmen membangun kehidupan iman kami. Dalam nama Tuhan.